ketika kita membahas nun mati dan juga tanwin an, in, un, ya, ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah maka menghasilkan 4 hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para akademia, berjumpa lagi dengan saya Nurholis dalam kuliah ilmu tajwid. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan juga tanwin. Ketika kita membahas nun mati dan juga tanwin an, in, un, ya, ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah maka menghasilkan 4 hukum. Ya, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Ya, yang kalau 4 itu ada idhar, idgham, iqlab sama ikhfa. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya ada 5, maka idghamnya itu dibagi 2. Ya. Idgham biguna sendiri dan ada idgham bila guna. Min haitsu min. Jelas min. Oke, enggak boleh min. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, ya, kita abaikan huruf alif ya, karena alif tidak bisa berharokat, tidak bisa berbunyi a, i, u, tetapi hanya sebagai apa? Sebagai mat. Jadi saya akan sampaikan kepada para akademia semua bahwa ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 28, maka hukum yang pertama adalah idhar. Bacaan apa? Idhar. Idhar itu artinya adalah jelas. Maksudnya nun atau tanwin bunyi n-nya itu jelas, ya. Bunyi n ketika kita membaca huruf nun mati atau tanwin seperti ini itu masih jelas. Contohnya min haitsu. Oke, min haitsu. Jadi ketika kita membaca idhar, yang di sini adalah idhar halki ya. Idhar halki. Ingat-ingat ya. Kalau hukum nun mati tanwin, idharnya namanya idhar apa? Idhar halki. Karena nun mati tanwin ketemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya. Ada 6 kan? Yang sudah kita pelajari, ada 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi ketika ada nun mati dan tanwin ketemu dengan 6 huruf ini, maka harus dibaca jelas. Oke, langsung ke contoh huruf H ya. Huruf H saya kasih contoh min haitsu. Ikutin. Min haitsu min. Jelas min. Oke, enggak boleh min atau min haitsu, enggak boleh. Karena bacaan idhar. Idhar itu kuncinya bacanya jelas dan cepat. Ya. Langsung jalan min haitsu. Faham? Contoh yang kedua dari huruf hamzah yaitu man amana. Ikutin. Man amana. Di sini seperti huruf alif, tetapi ini bukan ya. Hakikatnya huruf apa? Hamzah. Jadi sudah saya sampaikan terus ya, bahwa yang bisa berharokat a, i, u, meskipun kalau dalam Al-Quran itu nulisnya cret ya, seperti alif ini. Ini bukan alif ini hamzah. Karena penulisan hamzah itu ada 2 cara. Ada kalanya dia bisa berdiri sendiri, ada kalanya dia minta bantuan. Ya, ada alif, ya kan? Kadang di atas alif, kadang bantuannya alif tetapi di bawahnya, ya kan? Pernah lihat ya? Di atas alif atau di bawah alif. Ada juga di atas waw, ya. Ada juga di atas seperti huruf ya, tetapi tidak ada titiknya, seperti ini. Kayak ini dikasih gini bisa ya, hamzah. Tetapi ini ya titiknya nggak ditulis ya.
Jadi kalau ada huruf alif bisa berbunyi, itu hakikatnya adalah huruf apa? Huruf hamzah, ya. Jadi ketika nun mati ketemu dengan hamzah dibaca jelas. Man amana, ikutin, man amana. Selanjutnya adalah huruf ghain. Contohnya man ghoba. Oke, lagi man ghoba. Yang keempat adalah huruf H. Contohnya minhu. Minhu. Jelas ya, N-nya terdengar jelas. Terus huruf Kho. Min khairin. Min khairin. Jelas dan cepat. Huruf Ain. An'amta. An'amta. Oke, gampang ya. Ini sangat banyak contohnya di Al-Quran ya. Ini sangat banyak sekali. Jadi ketika ketemu dengan nun mati atau tanwin, ketemu dengan 6 huruf ini, cara membacanya harus dibaca jelas, bunyi N-nya itu jelas dan